Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sudah beberapa tahun Gus Samsudin menerima tamu untuk sekedar meminta doa ataupun meminta solusi. Dan kesabaran Gus Samsudin sudah diuji sebelum beliau memiliki pondok sebesar ini. Sebelumnya saat masih merosok pun beliau sudah belajar akan pentingnya bersabar. Dari yang susah untuk mencari makan bahkan dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Semua sudah dia jalani oleh Gus Samsudin. Oleh sebab itu beliau mengajarkan pentingnya untuk bersabar. Karena dengan bersabar insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang indah untuk kita. Jika tidak dunia insyaAllah kita akan diberikan sesuatu yang indah di akhirat nanti, yaitu surga. Siapa? Nurholis. Kalau saya asli Cilacap. Pada waktu itu ada sebuah cerita kejadian terhadap pribadi saya lah. Nah, kebetulan menjadi sebuah beban pikiran saya. Kadang mau apa, mau seperti apa, menyelesaikannya gimana. Saya curhat cerita ke orang lain, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi dengan pikiran saya tenangkan. Terus tujuan saya untuk diam, saya mengambil air wudhu. Intinya pengen sholat sunnah gitu aja. Saya sholawat yang biasa dipakai apa itu, sholawat muridat. Ya. Saya kan tadinya sedang melakukan sholawatan. Saya ketiduran mungkin gitu loh, bahasa itunya ketiduran. Tapi di tidur itu mimpi ketemu apa, tapi seolah-olah tuh kayak nyata gitu loh. Lah waktu itu mimpi ditemuin Abah, saya dijak jalan-jalan. Lah dijak jalan-jalan itu kan bareng terus kemana-mana ya bareng sama Abah gitu. Seolah-olah nggak kayak ngimpi gitu loh. Nongkrong di warung kopi, ngopi bareng sama Abah gitu. Kebetulan pas waktu ngopi di situ bareng sama Abah itu ya ada beberapa orang di situ. Tapi yang saya lihat itu dalam pemikiran saya ya orang-orang itu yang lagi bermasalah dengan saya gitu loh. Ya cuma dawuh, kamu makan yang ini. Ya, maksudnya yang ke hati ayam itu gitu. Ya udah saya makanin aja terus. Saya kunyah sambil apa? Yang terakhir itu saya masukkan semua ke mulut. Saya kunyah, tapi sama Abah suruh, "Hup. Sekarang kamu berdiri." Saya berdiri. Sama Abah terus suruh, "Kamu muterin saya 3 kali." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat sehatil badan. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Kang Riki di acara podcast Ho'oh Tenan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asmoni sinten, namanya siapa? Nurholis. Nurholis. Asalnya dari mana, Pak Nurholis? Kalau saya asli Cilacap. Asli Cilacap. Iya. Asli Cilacap. Saya punya istri orang Tulungagung. Punya istri orang Tulungagung. Cuman tahun 2019 itu sebelum corona itu istri saya meninggal. Ya untungnya sebelum corona. Mungkin kalau sesudah corona, pas waktu corona mungkin nggak bisa acara di masyarakat yang ramai takziah itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah itu malah sebelum, jadi nggak begitu itu banget. Cuman sekarang itu karena udah kejadian meninggalnya istri saya itu nggak enak di tempat istri saya. Terus jadi saya sekarang tempat di Blitar, cuman bagian barat sebelah utara sungai. Oh alah, berarti aslinya dulunya orang Cilacap. Terus sekarang tempat di nikah, Blitar. terus batin niku nikah di Tulungagung.
lepas itu sekarang ditinggal Istri, ngapunten nggih, ya. istrinya, almarhum istrinya, akhirnya panjenengan tinggal di Blitar. Blitar mana Pak? Blitar ya masih perbatasan Tulungagung Blitar tapi bagian utara sungai. Utara sungai sana. Udah berapa kali ke sini ke Pondok Nuswantoro? Pondok Nuswantoro ya alhamdulillah sudah lumayan sering. Udah sering. Iya. Kalau ngitung berapa kali mungkin kalau 10 kali ada semenjak dari masih padepokan yang di utara itu nyampe sini bangun saya sering main ke sini. Terus kebetulan pas waktu di sini kenal sama ada teman gitu loh, tapi diantara lupa dan tidak itu loh, terus ketemu di bawah itu di musola. Siapa Pak? Pak Purnomo itu. Oh walah Pak Purnomo, Pak Lurah Ya, Purnomo. Pak Lurah. Kita doakan semoga Pak Purnomo panjang umurnya dan diberikan jodoh ingkang soleh. Amin. Pak, berhubung sebelum kita melanjutkan podcast pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tawasul dulu, lepas itu kita sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Biridaillahi wa syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syamsuddin Jadab al-Bait. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمي وأبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Bapak, terus gimana ceritanya tadi? Bapak di sini kan udah sering ke sini, silaturahmi ke sini. Tapi pada malam hari ini Bapak itu tujuannya apa? Apa sekedar silaturahmi atau pingin tatap muka sama santri-santri atau ingin ketemu Abah? Ya, kalau ngelihat tujuan yang utama yang pasti, saya menganggap Pondok Nuswantoro ini, Pondok Nyapo itu udah seperti saudara, masih udah seperti dari santri, dari yang lain sudah banyak yang kenal. Seolah saya di sini udah nggak menganggap saya itu orang asing. Jadi saya merasa saya di rumah sendiri. Cuman posisi saya tempatnya di tempat lain. Jadi kesini intinya untuk silaturahim, ya bertemu sama teman-teman semua yang ada di sini, dan yang terutama sebenarnya pengen ngobrol sama apa, pengen cerita sama apa, dan ada keperluan yang lain juga ada. Kalau boleh tahu apa yang ingin panjenengan ceritakan, ada unek-unek sama Abah, itu apa yang mau panjenengan ceritakan kepada beliau Gus Samsudin Chatab? Sebenarnya sih udah udah terjawab, udah selesai lah permasalahan itu. Tapi saya cuma pengen aja cerita sama Abah kejadian-kejadian yang saya alami, pengen cerita ke Abah gitu aja. Tadinya ada silaturahim, tujuan silaturahim, terus pengen ngobrol sama Abah, terus juga pengen cerita tentang sebuah kejadian yang saya alami gitu. Ini menjadikan tanda tanya bagi saya ini ya. Jadi cerita apa Pak? Ini kok kayaknya seru ini. Cerita intinya ya pada waktu itu ada sebuah cerita kejadian terhadap pribadi saya lah. Kebetulan menjadi sebuah beban pikiran saya. Kadang mau seperti apa, menyelesaikannya gimana. Saya curhat cerita ke orang lain, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi saya pendam sendiri, dan kebetulan waktu itu Abah kan ada di mana? Di Hong Kong itu. Waktu di Abah di Hong Kong. Nah iya, waktu Abah di Hong Kong. Mau main ke sini, ke pondok, cerita ke Abah. Saya udah tahu kalau Abah nggak ada di pondok. Saya mau cerita ke orang lain untuk ukuran hal yang semacam ini, kayaknya nggak mungkin aku cerita ke orang lain yang bukan di bidangnya, di faknya itu.
saya tahan-tahan, mau cerita itu nggak ada yang itu, saya diam di rumah pokoknya intinya. Tapi gejolak pemikiran di hati, rasa di hati, di pikiran saya, seolah-olah tuh kayak meluap. Mungkin karena hawa atau pikiran saya keadaan saya itu mungkin masih muda, itu di awalnya masih pengennya terus aja, pengen cepat selesai gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu nggak bisa tidur, kadang makan rasanya juga malas, nggak enak, taunya ya ngopi, ngerokok gitu terus. Nah, pas waktu itu dengan dengan pikiran saya tenangkan, terus tujuan saya untuk diam, saya mengambil air wudhu. Intinya pengen sholat sunnah gitu aja. Setelah habis sholat, saya kepikiran terus saya tawasulan. Ya biasalah tawasul kalau orang-orang NU lah, orang itu kan biasa menggunakan perangko amplop di Kanjeng Nabi, terus ke Syekh Abdul Qadir. Terus saya khususkan ke orang tua saya, keduanya tujuan ke Ka'bah itu gitu. Setelah selesai tawasulan, saya sholawat yang biasa dipakai Abah itu, sholawat muridat. Iya, sholawat muridat. Pokoknya udah nggak ada batasan, pokoknya saya pengen tenang, pikiran saya pengen damai, pokoknya masalah itu cepat selesai. Tapi saya khususkan ke Abah karena saya pengen curhat ke Abah, tapi nggak bisa gitu loh. Jadi keadaannya beliau di Hongkong kemarin. Nah, terus saya sholawatan nyampe malam, kelewat tengah malam, nyampe jam 1, setengah 2, ya itu udah mungkin karena saking capeknya maksa itu sholawatan saya paksain sendiri, maksudnya buat ngilangin rasa hawa emosi saya itu sendiri gitu. Saya lakukan, nyampe saya capek, mungkin nyampe kerasa ngantuk, seolah-olah ya mungkin tidur gitu loh. Tapi pengerasa saya itu seperti nggak tidur. Apa itu datang gitu loh di tempat itu. Gitu. Terus apa datang, cuman bilangnya sabar. Gitu. Dulu Pak, sekejap Pak. Itu Abah itu datangnya itu tadi kan panjenengan bilang, iya. Ini saya itu ya kayak mau tidur ya nggak tidur. Itu bentuknya itu mimpi atau bayangan atau perasaan atau wujud? Kalau yang saya rasa itu, saya kan tadinya sedang melakukan sholawatan. Tapi karena saking capeknya saya, ngantuknya saya, itu kan sholawatan udah sak bunyi-bunyi saya semuanya. Yang penting saya bisa melakukan sholawat itu untuk menghilangkan rasa emosi itu, untuk mereda emosi itu. Dan nyampe mungkin kerasa saking capeknya terus saya melakukan, saya ketiduran mungkin gitu loh, bahasa itunya ketiduran. Tapi di tidur itu mimpi ketemu apa, tapi seolah-olah tuh kayak nyata gitu loh. Dan bahasanya pun itu menyentuh ke saya sendiri. Permasalahannya itu bukan di orang lain, tapi di saya sendiri. Masalah itu didiamin juga nantinya selesai gitu. Intinya seperti itu gitu. Itu intinya ke pengendalian diri saya itu. Lah waktu itu mimpi ditemuin Abah, saya dijak jalan-jalan. Lah dijak jalan-jalan itu kan bareng terus kemana-mana ya bareng sama Abah gitu. Seolah nggak kayak ngimpi gitu loh. Nongkrong di warung kopi, ngopi bareng sama Abah gitu. Jadi ceritanya waktu panjenengan didatangi oleh beliau Gus Samsudin Jadab itu pernah ngobrol apa dan apa yang dilakukan beliau terhadap panjenengan? Kalau pas waktu itu bertemu Abah itu ya cuma diajak jalan-jalan, ngopi. Udah nanti masalahnya selesai, yang penting kamu sabar. Yuk sekarang ikut saya aja gitu. Terus jalan-jalan ke warung kopi, nongkrong ngopi. Kebetulan pas waktu ngopi di situ bareng sama Abah itu ya ada beberapa orang di situ. Tapi yang saya lihat itu dalam pemikiran saya ya orang-orang itu yang lagi bermasalah dengan saya gitu loh dalam mimpi itu. Kok ada di sini pikiran saya gitu. Lah saat kita sambil ngopi, sambil tuh ngobrol sama Abah, saya disuruh di situ kan ada beberapa jajanan makanan itu yang suruh dimakan itu waktu di warung itu. Iya, waktu di warung itu kan ada jajanan, ada yang telur yang ditusukin itu, ada sate tahu, lah itu juga ada ati, ampela itu lah. Saya itu yang ayam gitu.
Nah, waktu itu saya suruh makan yang ati itu. Udah ini yang ini makan nih. Ya udah. Beliau berbicara apa? Dawuh apa? Ya cuma dawuh, kamu makan yang ini. Ya maksudnya yang ke hati ayam itu gitu loh. Ya udah saya makanin aja terus. Saya punya. Sambil abang ngajak ngobrol saya makan terus. Dikit sampai mau habis. Yang terakhir itu saya masukkan semua ke mulut. Belum. Saya punya, tapi sama abah suruh berhenti. Dibentiin sama abah suruh, jangan ditelan dulu, udah ditahan di mulut gitu. Ya udah saya diem, saya tahan mulut. Sekarang kamu berdiri gitu. Saya berdiri sama abah terus suruh, kamu muterin saya 3 kali gitu. Nah, saya ya nurut aja, intinya saya udah deket sama abah, kerasa pikiran di hati nyaman, nggak punya rasa beban, rasa apa, abah nyuruh apa, saya pasti kerjakan. Suruh muterin abah 3 kali, saya puterin aja 3 kali gitu loh. Setelah 3 kali, sudah cukup, telan gitu. Ya udah langsung saya telan. Tapi di saat telan itu langsung saya kerasa gitu loh. Yang dimakan tuh hati, yang harus ditata tuh hati. Saya gitu. Berarti benar-benar saya itu disuruh untuk sabar. Padahal waktu itu sebelum saya kepikiran ke abah, sebelum kalau belum ketemu abah, saya itu pikiran belum tenang. Terasa tuh saya itu rasanya apa ya? Masalah itu kesannya tuh benar-benar nyampe ke hati saya gitu loh. Seolah-olah sebenarnya dalam hati saya, dalam benak saya, jangankan dia nyampe 4 orang, 5 orang, 10 orang saya berani gitu. Saya hancurkan orang itu semua, saya berani gitu. Saya mampu gitu. Tapi kok saya di antara perdebatan itu antara iya enggak gitu. Makanya saya pengen curhat ke beliau. Iya. Tapi pas baru ketemu sama apa, sabar. Nah, setelah itu suruh makan hati, ya itu saya langsung keras. Sebenarnya masalahnya bukan di siapa-siapa. Walaupun saya dijarakin orang, ada orang yang nggak suka, ada orang nggak apa, itu tetap yang bisa menyelesaikan adalah hati kita. Kalau kita tetap sabar, masalah itu nggak akan lari ke mana-mana. Justru mencegah dari sebuah permasalahan. Walaupun saya punya kemampuan untuk menghancurkan mereka, mengajar mereka semua, saya mampu dalam pikiran saya, dalam kemampuan saya mampu. Sekali saya gitu aja udah bisa selesai. Tapi itu yang jadi permasalahan kan di situ. Jadi ilmu seperti apapun tingginya, tetap kuncinya jadi sabar. Monggo diminum dulu tehnya. Ya. Masya Allah. Ngerokok enggak, Pak? Alhamdulillah merokok. Iya, ada rokok. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya apa ya, gitu, masalah itu udah saya anggap itu udah selesai lah, nggak ada masalah. Terus saya biasa main lagi ke sini, ketemu sama teman-teman, sama Pak Pur. Waktu itu sering kadang ngobrol sama Gus Ali. Nah, terus saya itu ada cerita lagi, Abah tuh pas waktu jalan ke Tambak itu, ke makam Gusmi. Ke makam Gusmi waktu dulu itu ya? Iya, sana ke makam Gusmi. Waktu itu saya juga mau nemuin, tapi saya lagi ada kesibukan benerin sayanya di rumah saya itu rusak. Sampai berapa hari nggak bisa mandi itu. Mau mandi aja anak sekolah itu harus ke tetangga mandi. Kadang kalau nggak ke tetangga ke adik, tapi lumayan agak jauh. Tapi tiap pagi tetap mandi walaupun susah air gitu. Nah, setelah acara selesai dari Tambak, dari ziarah di makam Gusmi itu, beberapa hari saya itu kan ada tugas itu sebenarnya tugas itu udah selesai, itu membawa fotonya Gusmi itu dulu sama saya tuh. Iya. Iya, pas itu sama teman itu di bawah itu tugas sudah selesai, tapi foto itu masih ada.
karena ada rencana untuk dicetak lagi. Untuk pencetakan itu dari semua kesepuan Kediri, tapi karena dananya dulu itu untuk pembuatan musola udah, ya orang musolanya udah selesai, uangnya ikut selesai gitu. Nah tapi masih ada sisa foto gitu loh. Nah rencana itu diedarkan lagi untuk mencetak yang baru dari semua kesepuan Pondok Ploso, pokoknya dari yang Lirboyo, terus sama Mbah Mundir, Mbah Ihsan Jampos, itu semuanya mau dicetak dari, tapi dalam naungan itunya Tigrulofilin, namanya Gusmi itu sendiri itu. Nah setelah selesai dari sana, saya kesini bawa foto itu. Saya sengaja menawarkan ke Abah. Ya. Menawarkan, tapi sebelum itu saya ada guyon-guyon dulu sama yang punya foto itu. Gitu. Itu kan udah izin resmi dari Gus Abud itu untuk pembuatan musola. Dari pusat. Iya. Saya bilang yaudah saya ceritakan saja. Iya. Itu ke Mbah Pekan gitu ya. Mbah, itu saya mau nawarin fotonya ke Gus Samsudin gimana gitu loh. Barangkali mungkin mau beli gitu loh. Ya nggak apa-apa, bagus itu loh. Tapi jangan jual kamu ke sana. Terus apa? Mbah itu kalau ke Gus Samsudin jangan jual, tapi suruh borong gitu. Maksudnya guyonnya Mbah Pekan seperti itu gitu. Oh gitu Mbah, iya udah coba aja sana nggak apa-apa ya. Saya nekat berangkat ke sini sama anak saya. Anak saya itu 3 kecil-kecil saya ajak semua. Tapi kalau hari ini kebetulan alhamdulillah semenjak acara dari sini tuh sering ditinggal udah mulai berani, udah mau gitu. Saya ajak ke sini bawa foto 10 foto itu. Yang 5 saya masih taruh di motor, yang 5 saya bawa masuk. Pokoknya saya bilang sama Pak Pur suruh udah langsung masuk aja nggak apa-apa. Itu nggak tahu. Terus foto saya balik, saya masuk ke ruangan aja pas lagi pengobatan itu. Nah, pas saya masuk langsung diduding sama Pak. Itu tuh siapa itu bawa apa ya sama Pak. Ini saya dari tadi saya tunggu sama Pak. Ini apa pasti yang saya tunggu. Iya, Pak langsung bilang gitu. Coba balik gambarnya. Saya bolak-balikan gini tapi belum saya buka gitu. Pas saya buka, nah ini dia yang tadi saya tunggu. Saya udah kerasa dari tadi gitu sama. Itu ngomong-ngomong Pak jenengan berapa kali itu ke sini? Waktu itu kalau nggak salah waktu pakai fotonya Gusmi itu. Ini saya ke sini udah yang di sini, tapi kalau nggak salah sekitar kalau nggak 4 kali atau 5 kali kalau nggak salah. Tapi kan waktu itu masih pengobatan. Maksudnya pengobatan udah berjalan, tapi sini masih pembangunan pondok ini belum selesai. Itu kan dulu ya. Terus ke sini bawa itu saya suruh maju ke depan gitu. Ya ditanyain sama apa? Ini tujuannya apa? Kesini kok bawa ini tujuannya apa? Semua ditanyain sama apa? Ya intinya tujuannya saya jualan gitu. Saya nggak mau bawa atas nama yang lain, enggak. Intinya saya jualan. Saya ngambil dari sana sekian, saya jual sekian gitu. Oh berarti kamu ini jualan, mau jual ke saya gitu. Tapi dalam hati saya langsung teringat sama Mbah Pekan itu tadi gitu ya. Ke Gus Samsudin jangan jual gitu, tapi suruh borong gitu. Nah, sini kamu mau jual? Enggak baik gitu. Nah, terus mau apain? Enggak, pokoknya saya kesini bawa foto ini ya suruh borong ibu, kan suruh jual gitu. Terus apa? Oh iya itu. Kebetulan itu mau karena punya rasa simpati atau termasuk dikatakan ya itu ngefans ke Gusmi gitu loh. Cuman ada syaratnya kata apa? Nah, boleh foto itu taruh sini, kamu minta berapa itu tadi harganya berapa saya bayar ya saya kasih gitu. Tapi ada syaratnya. Tuh minta mau majang foto Gusmi itu yang penting saya suruh izin dulu ke Gus Abud, boleh nggak dipasang di Nuswantoro gitu loh. Terus dalam hati saya berpikir, jangankan di Pondok Nuswantoro, orang Gusmi aja nempatnya di mana-mana, di diskotik, di tempat apa, itu Gusmi gitu loh. Seorang Gusmi itu seperti itu. Apalagi ini di tempat pondok yang benar-benar pondok itu bermanfaat buat orang banyak gitu loh. Dalam hati saya seperti itu. Saya jawab, nggih siap, saya izin.
Tapi waktu saya pulang, saya itu nggak langsung bilang izin ke Gus Saput. Saya kan awal berangkatnya juga izinnya ke Mbah Bekan. Saya matur ke Mbah Bekan, orang udah izinnya dari Gus Saput, kenapa bilang nggak boleh? Udah bilang aja boleh. Saya suruh kesini lagi, suruh bilang kalau ini boleh gitu, suruh pasang. Ya saya udah bilang udah boleh, tapi waktu itu Mbah Bekan ada komunikasi sama Gus Saput. Iya. Kalau nanti kamu ke sana bilang foto itu boleh dipajang, tapi Abah itu suruh sowan nemui Gus Saput di Pulau Sari pas acara semaan Quran. Waktu kemarin tuh. Iya. Yang apa namanya Abah minta ijazah itu. Nah, iya. Oh, Ya, pas alah, itu. ya Allah. Berarti panjenengan itu muhibnya Mbah Mi. Ya, saya termasuk jongosnya, kacungnya yang paling bawah itu saya. Kalau dibilang santi, saya dibilang santi orang liar kayak gini, hidupnya juga nggak di pondok. Tapi etika saya tetap ngikut di jalurnya Gusmi, entah itu saya lewat Mbah Yai Subhan atau lewat langsung ke Gus Saput, ya pernah sih di dalam, tapi dulu bukan nyantri, misalnya kayak santri di dalam itu enggak, tapi hidup saya itu di dalam nyampe lumayan lama lah, ada berapa tahun di situ. Semoga apa namanya kita dapat barokahnya Mbah Yai Gusmi dan kita juga mendapatkan barokah dari guru-guru kita. Mendapatkan berkah dari Gus Saput, Wahlul Bait, dan diberikan berkah sama Abah Samsudin juga. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Jadi apa namanya, saya itu teringat waktu saya itu apa namanya diajak Abah di acara Zikrul Wafidin. Itu yang saya ingat-ingat itu loh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Zawazul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Nah itu ya saya ingat-ingat. Nah semoga ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin, wala nafhu say'an illa anta ya Mu'in. Pokoknya kata Abah itu, pokoknya kita harus apa namanya suka atau istiqomah melantunkan sholawat. Ya siapa lagi yang menjadi kiblat kita kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abah apa namanya, apa kita itu bisa salah sebetul-betulnya kita, sebaik-baik kita itu pasti ada salahnya juga. Jadi yang terhindar dari salah dan dosa kan cuma baginda besar Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi panutan kita ya mau tidak mau ya harus wajib karena baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Udah punya jaminan. Udah punya jaminan gitu. Lah pokoknya itu pokoknya. Tapi yang udah punya jaminan pun dia tetap taat, dia tetap melakukan ibadah. Apalagi kita ini yang nggak punya jaminan apa-apa. Pokoknya kita itu cuma apa katanya apa? Cuma manusia biasa. Pokoknya ho'ah tenang. Gitu. Pokoknya kita itu harus siap dicaci, siap dibully, dimaki dan dihina. Pokoknya kita harus kebal itu gitu ya. Apalagi katanya santri Abah itu ya siap dicaci, siap dimaki, siap dibully, siap disantet. Siap disantet. Itu yang jadi pegangan itu. Agar kita nggak terlalu apa? Kalau kata apa katanya apa? Nggak terlalu amatiran gitu loh. Ini ngomong-ngomong Bapak nggih. Panjenengan kan apa namanya muhibbinnya Gusmi dan termasuk muhibbinnya Abah Gus Samsudin Jadab. Nah, sampai panjenengan itu apa namanya ditemui oleh beliau Gus Samsudin Jadab. Itu apa ya? Biasanya ada yang ada yang bertanya kayak gini. Gimana sih cara kita itu bisa ditemui oleh Abah? Bukannya ini apa-apa ya, cuma sharing aja. Kalau panjenengan pernah melakukan itu, apakah ada amalan khusus? Sebenarnya dibilang amalan khusus sih enggak. Yang pasti yang dibutuhkan tuh istiqomah. Gini, sebelum saya cerita dulu. Dulu sebelum saya kesini lagi pas pondok ini dibangun, masih di padepokan yang lama. Itu saya kan nempat di Tulungagung, di daerah Boyolango. Itu saya 2 tahun di pondok. Jadi istri saya meninggal,
anak saya yang pertama udah di pondok, itu saya meninggal, terus dua-duanya saya bawa lagi ke pondok. Jadi saya juga nempat di pondok. Pondok itu di tempatnya pondok, ya dibilang teman ya teman, dibilang dia kiai ya kiai. Jadi yang pengasuh pondok itu saya anggap ya teman, ya anggap kiai saya. Saya nempat di tempatnya itu, di pondoknya itu. Namanya Pak Saiful Huda. Itu juga dulu lulusan dari pelosok juga. Itu masih sambung ke semua duriah Mbah Jasudi, termasuk ke Gus Mibarang, semuanya masih sambung. Lah pas saya posisi di sana itu kan sering lihat di YouTube-nya apa itu. Bahkan mengijazahkan sholawat Nuridat itu kan juga lewat YouTube juga ada. Itu saya waktu itu kepengen, tapi nggak ada niat apa-apa, kepengen apa enggak. Cuman apa mengijazahkan itu sholawat. Yang tahu saya, sholawat itu ibadah yang paling mudah dan nggak menanggung resiko. Mau dibikin apa sambil nyanyi, dibikin sholawatnya sambil baca serius, mau sambil joget, ibadah yang benar-benar nggak ada resiko, yaitu sholawat. Nah di situ ada keterangan suruh mengamalkan selama 41 hari. Jadi sebelum mengamalkan, ya misalkan di YouTube itu kan dibilangnya suruh sholat mandi malam dulu, mandi malam, terus sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, Terus setelah itu saya biasakan menggunakan tawasulan, terakhir saya mengamalkan sholawat Nuridat itu selama 1000 kali. Kalau amalan dikhususkan dari beliau itu cuma 3 sih. Iya. Yang pertama jalankan sholawat, yang kedua istiqomah membaca sholawat, terus yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Pokoknya ada 3. Yang pertama menjalankan sholat 5 waktu, yang kedua istiqomah membaca sholawat, yang kaping 3 yaitu istiqomah membaca Al-Quran. Cuma itu, insya Allah kalau kita menjalankan 3 itu pasti kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga di malam hari ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ridho oleh Allah dan diberikan ridho oleh orang tua kita dan diberikan ridho oleh guru-guru kita. Amin, amin ya Rabbal. Dan semoga malam hari ini menjadikan barokah kita semua. Amin, amin, amin. Nah, kalau ada tutur kata atau tingkah laku dari kita yang kurang pas Bapak G, kita memohon maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan sedoyo. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf G. Ya, kalau ada kurangnya, ada lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.